Oke, jadi tadi sempat ada permasalahan sedikit tentang Node.js nggak bisa jalan ya. Jadi tadi saya udah coba, lihat-lihat di Stack Overflow, di sini ada kalau mungkin teman-teman lihat, eee, di sini saya lupa untuk menyertakan, path itunya ya, path environment-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman bingung atau gimana, teman-teman bisa ketik env di sini, nanti diklik paling atas, terus kalau udah muncul ini, teman-teman bisa klik yang ini, env variables, terus teman-teman bisa ketik aja di sini, new node, ini ditulis node, terus ini, apa, ininya itu teman-teman samain aja karena biasanya sama. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman tinggal cari di mana Node.js-nya itu di-install gitu. Udah gitu teman-teman maaf ini salah ya maksudnya, itu Node.js. Tapi teman-teman nggak perlu isi ini pun sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting teman-teman isi ini, eee, yang sebelumnya kalau mungkin teman-teman bisa klik dulu path yang ini, klik 2 kali, terus teman-teman tambahin di sini nih, C program JS. Saya nggak tahu kenapa, tadi saya sempat nyobain, kalau saya taruh di sini itu nggak jalan ya. Maksudnya saya coba taruh sini tapi saya nyobain Node tapi nggak jalan, tapi kalau saya ketik di sini dia malah jalan gitu, nggak tahu kenapa, meskipun nggak tambah value-nya ya. Jadi ya mungkin ada sedikit permasalahan tapi, saya coba ganti di Node-nya dan jalan gitu. Untuk ngetesnya sendiri, teman-teman bisa close aja. Untuk ngetesnya sendiri teman-teman bisa, buka code editornya, terus teman-teman tinggal klik yang ini nih, yang Node di sini, terus min-v gitu. Nah, di sini muncul, teman-teman bisa melihat versi Node yang saya punya adalah 16.13.1 gitu. Jadi teman-teman tadi udah install Node.js-nya, terus teman-teman klik di sini env, ya, klik, terus env variables, teman-teman klik new di sini tambahin Node, dan variable value-nya apa, variable-nya bisa dikosongin sih. Tapi yang path ini teman-teman isi yang ini nih, teman-teman teman-teman bisa teman paste lokasi di mana Node.js teman-teman di-install gitu. Udah gitu tinggal oke aja, ya oke, terus baru tinggal, teman-teman bisa ketik node min-v gitu. Nanti muncul versi yang teman-teman install tadi. Dan kebetulan tadi misalkan 16.13.1 gitu, oke. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman juga bisa ada opsi lain, yaitu menggunakan yang namanya Replit ya, Replit. Nah ini. Ini juga gratis, ini juga bagus. Teman-teman bisa tinggal pakai di sini itu bener-bener bagus banget. Mmm, saya lupa saya punya akunnya apa enggak ya, saya lupa akunnya yang mana. Tapi teman-teman kalau mau pakai Replit juga bisa, ini juga bagus banget, tinggal pakai nggak perlu install apapun, bagus banget. Cuma kekurangannya adalah mungkin kalau teman-teman udah projeknya cukup besar gitu ya, atau mungkin teman-teman juga kan nggak akan pakai sampai sejauh itu ya, mungkin Replit juga bisa jadi salah satu alternatif ya bagi teman-teman yang, eee, pakai gitu. Mungkin saya coba demonstrasikan aja ya, saya coba login by Google dulu sebentar. Oke, ini kita udah masuk ke Replit-nya. Ya, iya benar, ada saya udah coba beberapa ini ya, beberapa kerjaan. Nah, teman-teman bisa sini ada create di sini, atau mungkin teman-teman juga bisa di sini REPL tuh. Ini sama aja, kita mencari ke sini, terus teman-teman bisa pilih yang teman-teman bisa pilih HTML, CSS, atau JavaScript, cuma yang saya sarankan, ada ini juga ada banyak banget bahasa yang bisa teman-teman pilih, ada Python, ada R, ya, ada banyak sekali di sini ya. Mungkin kalau teman-teman pengen pakai Python, di sini ada Python ya. Tadi R juga ada, mana ya? Ini ada mana tadi? Ada bahasa R ya. Nah, ada R juga. Jadi ada banyak banget. Tapi kalau untuk JavaScript saya sarankan teman-teman pakai yang Node.js aja ya. Karena kalau pakai HTML, CSS dan JS ini, teman-teman dikasih kayak file HTML dan CSS yang sebenarnya teman-teman nggak akan kepake banget gitu. Nah, kalau Node.js-nya itu cuma JS aja gitu, nggak tambah-tambah gitu ya. Kita cobain dia tes, eh, coba video video satu gitu misalnya. Terus teman-teman tinggal replace public, kayak tinggal create aja, teman-teman nggak perlu diubah apa-apa, tinggal pakai aja, ini bagus banget. Oke, ini mungkin lagi loading ya, internet saya sedikit lambat ya, mohon dimaklumi ya sebentar. Uh, Oke.
Mungkin akan saya coba pause dulu sebentar. Maaf, maaf, maaf. Salah pencet ya, maaf sebentar. Oke, sudah. Nah, oke, jadi sekarang udah kebuka ya di Replit-nya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada sangat simpel, sangat sederhana ya. Jadi teman-teman ada di sini ada file siapa, ada di sini ada yang sedang dibuat ya. Masa sedang kita gunakan di sini. Terus nah, teman-teman di sini di kanan sini ada konsol. Jadi konsol itu mirip seperti kalau kita mau nge-print gitu ya, nanti munculnya di konsol. Kalau mau intinya yang kalau kita print di JS kita menggunakan console log ya. Jadi console log, nah console log itu nanti outputnya itu kalau mau kita console log akan muncul di konsol gitu ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa menjalankan JavaScript ini di web browser kalau misalkan teman-teman mau ya. Seperti ini contohnya, misalkan teman-teman bisa inspect ya. Terus teman-teman di sini klik ada konsol di sini. Ya, banget di sini apa namanya bisa teman-teman bisa klik di sini konsol. Nah, di sini teman-teman misalkan pengen konsol log gitu ya, misalkan pengen konsol log apa ya misalkan coba see this. Terus teman-teman bisa ini kayak gini. Nah, teman-teman nanti di sini bisa lihat nih ada can you see this di sini. Jadi teman-teman itu kayak udah bisa bisa juga ngelakuin di sini karena di sini juga kita pakai Chrome dan ada JavaScript Figure Engine gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak oh enggak, ini kayak memang ini kayak gini cukup susah ya karena teman-teman kayak harus misalkan cons A gitu ya, 10 gitu. A di sini juga nggak muncul langsung gitu. Sedangkan kalau kita konsol ini kayak maksudnya misalkan A gitu, itu muncul gitu. Yang jadi masalah kalau saya nggak tahu ini bisa di-clear apa enggak ya. Nggak bisa di-clear. Ya mungkin kalau gini katanya bakal lebih susah ya karena misalkan kayak gini sekarang misalkan A sama dengan 15 terus nah ini mungkin jadi sedikit susah ya karena A itu 10 terus tadi A itu saya coba ganti A menjadi 15 gitu. Oh ya nggak bisa karena dia cons ya tapi kalau misalkan lihat di ya di B muncul 10 tuh ada katanya sini 10 gitu ya. Itu mungkin intro aja ya. Tapi kita coba di Replit ya ke slide-nya mungkin. Ya teman-teman tadi mungkin recap, teman-teman bisa jalankan ini di web browser, bisa mungkin pakai Node atau mungkin kalau paling gampang itu ya pakai Replit aja karena mungkin mungkin hampir semua akan kita jelaskan di sini, hampir semuanya bisa dijalankan pakai Replit. Tapi kalau misalkan kita ingin mungkin ada beberapa yang bisa di-cover di Replit, mungkin akan nanti saya coba jelaskan menggunakan VS Code tadi ya. Lalu umumnya browser Chrome dan Mozilla untuk smart filter JavaScript. Nah, ini benar seperti yang tadi kita coba menggunakan konsol di tab inspect. Lalu kita coba untuk masuk ke dalam syntax dan statement ya. Syntax dan statement ya, sebentar. Oke. Jadi syntax adalah kosakata atau vocabulary dan tata cara pada bahasa pemrograman gitu. Kita bisa menggunakan syntax untuk membuat statement program instruksi dijalankan oleh browser. Nah, browser itu seperti kayak Chrome ini, compiler ataupun interpreter gitu. Kayak misalkan Visual Code tadi gitu ya, kita pakai Node gitu ya untuk menjalankan JavaScript di luar browser gitu. Lalu ini ada contoh-contohnya. Ini alert, prompt, dan ini mungkin kita nggak akan bahas ini ya karena ini adanya di browser aja dan kita nggak akan begitu pakai ini. Nah, kita masuk ke console log. Nah, console log. Nah, konsol ini seperti yang tadi saya coba jelaskan, ini konsol, ini adalah konsol, tempat kita untuk cek pemrograman yang sudah kita kembangkan. Kita bisa pakai namanya console log tadi itu. Jadi nanti muncul outputnya apa gitu. Lalu ya ini juga tempat kita melakukan debugging atau mengetahui error pada code gitu. Nanti kalau kita console log tuh, nanti kalau kita misalkan error nih, oh muncul undefined misalkan, oh muncul apa gitu kan. Jadi nanti ketahuan tuh di situ, oh kenapa-kenapanya gitu. Lalu ya ini kalau ini tadi kita pakai dari browser yang tadi kita udah coba singgung, kita bisa new tab atau mungkin langsung aja kita bisa inspect gitu ya. Nah di sini ada konsol, nah di sini tempat nah ini yang tadi nih, can you see this?
bisa di sini juga. Cuma memang kalau di sini sedikit lebih ribet ya, karena ya itu tadi kecil dan kayak kurang jelas aja gitu. Kalau dibilang bisa, cuma kayak lebih susah aja gitu daripada menggunakan Replit gitu kan. Lalu ada komen. Komen itu jadi gampangnya coding yang telah kita buat itu ya, kita bisa tulis aja coding, tapi codingnya ini nggak akan dibaca oleh si compilernya itu, atau nggak akan dibaca sama Replitnya itu. Kenapa? Karena itu namanya komen. Jadi kayak kita bisa taruh gitu ya, misalkan tadi Replit gitu ya, misalkan kita bisa console log ya, seperti tadi console log A misalkan ya. Lalu teman-teman bisa taruh komen di sini dengan cara tulis slash 2 kali gitu. Jadi teman-teman bisa bisa ketik slash 2 kali, terus misalkan ini buat print A gitu ya, huruf A gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau yang di komen itu sebentar ya. Teman-teman lihat ini jadi hurufnya sedikit lebih abu-abu ya, karena biasanya ada pembeda sendiri untuk komen. Kalau di VS Code mungkin jadi warna hijau, atau di Replit jadi warna abu-abu. Tapi ini penanda kalau ini adalah komen dan nggak akan dieksekusi gitu, cuma sebagai penanda aja. Ini kalau teman-teman run di sini, teman-teman bisa ketik run atau Ctrl Enter, itu sama aja. Nah, di sini lihat ada muncul A gitu di sini ya. Teman-teman juga bisa ganti. Di sini saya coba pakai ini, kutip bisa, kutip 2 bisa, mau pakai ini juga bisa. Apa tuh, kayak kutip yang di sebelah paling kiri di bawah escape button ada ini. Jadi teman-teman bisa pakai ini A gitu ya. Mau pakai ini, maaf, A juga bisa. Mau pakai double juga bisa. Ini bebas. Cuma kalau nanti ke depannya kalau mau pakai mungkin contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman mungkin saya coba ubah dulu semua ya. Jadi misalkan let A sama dengan 10 gitu ya, terus console log. Nah, teman-teman, kalau pakai yang back ada kayak sedikit ini namanya apa ya, kayak tombol ini ya, seperti ya teman-teman bisa menggabungkan gitu loh. Jadi misalkan ini adalah A misalkan gitu ya, terus teman-teman tinggal pakai dolar ditambah dengan kurung buka ya, seperti ini. Teman-teman tinggal masukin A gitu. Jadi kalau ini di print ya, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini adalah A10 gitu. Mungkin seperti ini lebih jelas ya. Sedikit lambat ya. Nah, ini ada A. Nah, yang ini tuh dari A si 10 ini gitu. Jadi bisa kita gabungkan gitu kalau menggunakan si tadi ini yang tombol yang di sebelah escape ini nih. Teman-teman bisa bebas pilih mau pakai satu siku, satu kutip, 2 kutip, itu bebas. Teman-teman bisa lebih suka yang mana gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka pakai yang satu kutip aja, karena saya nggak perlu pencet shift gitu ya. Tinggal ini terus tinggal masukin apa gitu. Oke, balik ke slide ya. Comments ini udah tadi. Nah, ini ada single comment. Nah, ini juga ada multi-line comment. Bedanya kalau multi-line comment ini kita menggunakan garis miring dan bintang ya. Jadi dari sini kita bisa, nah multi-line comment itu selama dia nggak ditutup, ini pembuka, yang bagian di sini penutup. Selama nggak ditutup, semuanya akan jadi komen gitu. Jadi kalau misalkan saya coba ini saya hilangkan gitu ya, saya mau tulis coding sebanyak apapun, dia bakal terdeteksi sebagai komen gitu. Tulisannya bakal jadi berbeda gitu. Kalau di Replit tadi contohnya warna abu-abu gitu ya. Lalu kita beralih ke tipe data. Nah, tipe data itu klasifikasi yang kita berikan untuk berbagai macam data menggunakan. Di JavaScript sendiri ada 6 ya, ada 6. Ada number untuk angka, string untuk tulisan, kayak tadi itu ada yang seperti apa? Kutip 2 gitu ya. Itu string namanya. Ada boolean, boolean itu adalah nilai true atau false gitu loh. Bisa juga direpresentasikan dengan nilai 1 atau 0 gitu ya. 1 untuk true dan 0 untuk maaf, 1 untuk true dan 0 untuk false gitu ya. Lalu kita juga bisa ada null. Null itu adalah nilai kosong ya, nilai nggak ada. Berbeda dengan undefined ya. Undefined itu dia nggak ada gitu loh. Sedangkan null itu ibaratnya gimana ya?
Hmm, kalau misalkan kita konsol log A gitu ya, contoh gitu ya, contoh kita mau misalkan ini ya, kita langsung konsol log A gitu ya, konsol log A gitu ya. Hasil yang diberikan adalah dia A is not defined gitu. Ini sebenarnya sama aja dengan undefined ya, sama aja. A is not defined atau undefined itu sebenarnya sama aja karena sama-sama belum didefinisikan gitu. Jadi kalau kita sini kan konsolog A gitu. Nah, tapi dia bingung gitu kayak A itu apa? Nah, caranya adalah dengan kita menambahkan A gitu ya, menambahkan si A-nya itu. Kalau kita pencet let A aja, errornya akan berubah. Nah, dia undefined gitu. Oh, berarti salah. Sorry. Berarti ini mungkin kesalahan saya ya, kesalahan saya. Jadi beda ya, Jadi let A, ketika kita belum mendefinisikan A, jadi A itu nggak terdefinisi gitu loh. Tapi nggak error. Jadi A-nya ada, tapi dia nggak punya nilai gitu loh. Ketika kita konsol A, yang ada isinya gitu ya. Sedangkan kalau kita dia isi dengan 0, itu hasilnya kan juga berbeda. Hasilnya dia akan 0 gitu. Undefined sama 0 itu berbeda ya. 0 itu adalah dia punya nilai, dia dia mungkin kita search aja ya kali ya, perbedaan 0 dengan undefined ya. Nah ya, 0 itu assign value seperti yang lainnya gitu ya, kayak false dan lain-lain yang kalau kita dari 0 sampai 255 ya. Sedangkan undefined itu nggak ada nilainya gitu. Jadi 0 itu masih ada, dia assign value tapi nggak ada itunya. Nah, nggak ada apa ya? Kalau di print ya 0 gitu loh. Nggak bukan apa-apa. Sedangkan kalau undefined dia emang nggak ada gitu, emang nggak ada aja. Ini mungkin nggak begitu itu banget ya, mungkin nggak gitu terlalu penting banget 0 dengan undefined. Yang jelas nanti mungkin kebanyakan gitu ya nggak akan terlalu begitu dipentingkan. Kalau ada error gitu ya, kita akan coba untuk mencari kayak yang salah di mana sih gitu loh, kurang lebih begitu ya. Jadi ini sebagai kayak intro aja gitu ya, nggak gitu penting-penting banget sebenarnya kalau nol dan define dan lain-lain. Kayak jangan terlalu dipusingkan untuk masalah beginian lah. Lalu ada objek itu nanti seperti kalau di seperti mungkin di berikutnya ada kalian contoh-contohnya ya. Nah, ini number adalah angka ya. Angka di sini angka itu dia termasuk semuanya ya, kayak float, integer, terus mungkin long integer, long float, double float gitu ya. Di JavaScript itu tercakup, tercover oleh satu aja namanya number gitu. Jadi misalkan mau teman-teman 2, mau 4, mau 100, mau desimal gitu, itu semuanya pakai number gitu. Jadi mungkin teman yang pernah belajar bahasa lain gitu ya, seperti bahasa C misalkan, itu kan cukup strict ya untuk masalah angka ya. Jadi kayak float beda sendiri, integer beda sendiri, byte beda sendiri. Nah, di JavaScript itu enggak. JavaScript itu semuanya tercakup dalam number gitu ya. Nah, seperti ini number. Let ini ya, let itu adalah penginisialisasi dari si variabel itu. Jadi let ya, terus masuk ke variabelnya apa? Variabelnya bebas. Mau number 1, number 2, number 3, number 4. Johnson misalkan, Johnson 1, 2, 3 itu bebas. Sama dengan angkanya. Nah, cara bacanya adalah begini. Let number nilainya 12. Artinya apa? 12 ini ditaruh ke dalam variabel number 1. Gitu ya. Dan number 1 itu bertipe let. Jadi let ya udah, let kayak ibaratnya kalau bahasa C gitu contohnya itu adalah int. Gitu. Misalkan sama dengan apa? Gitu. Misalkan sama dengan 10 misalkan ya. Artinya 10 ditaruh di dalam A. Nah, A itu inisialisasinya atau bentuknya adalah integer. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus titik koma. Nah, titik koma sebenarnya nggak gitu penting kalau JavaScript. Teman-teman bisa pakai titik koma. Kalau mungkin teman-teman terlihat ini nggak pakai titik koma sama sekali, itu nggak masalah kalau di JavaScript. Jadi nggak ada masalah. Cuma biasanya memang best practice-nya pakai titik koma supaya teman-teman tahu nih, oh ini udah stop di sini nih codingnya. Ini udah stop di sini. Ya.
Eh, saya lanjutkan, ini tipe data string, ya ini ada kayak single quotes atau double quotes ya. Ini juga bisa di sini. Terus, nah seperti ini. Jadi teman-teman intinya segala tulisan, huruf, apapun itu yang di dalam si dua kutip itu akan menjadi string gitu. Jadi teman-teman nggak harus peduli, intinya di dalam di string gitu. Semuanya bakal di print, bukan di print tapi semuanya bakal jadi tulisan, bakal di thread sebagai tulisan, angka, huruf, desimal, segalanya gitu ya. Simbol bahkan ya. Terus ada boolean, ini adalah nilai true atau false ya, benar atau salah. Cuma ada dua itu doang, jadi nggak ada yang lain. Nah ini, jadi dia bisa true atau false gitu ya di JavaScript. Null adalah variabel yang tidak memiliki nilai gitu ya. Nah, null itu berbeda dengan string kosong. String kosong masih memiliki tipe data string ya. Jadi tipe data tadi itu variabelnya itu dia dia nggak memiliki nilai gitu ya. Tapi ada gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini, kita ada kayak semacam percobaan, data pertama, kedua, ketiga, terus di konsol log semuanya. Nah, hasilnya gini. Yang pertama, kedua, dia pasti nilainya 0, ada 0. Tapi yang ketiga, nah ini kalau teman-teman perhatiin, titik 2 gitu artinya kosong gitu ya. Jadi ibaratnya, ketika teman-teman tadi kan kutip 2 ya, itu kan artinya teman-teman dia ngasih tahu ke si komputer teman-teman, ini akan menjadi string gitu. Tapi teman-teman nggak isi gitu loh. Ya tetap di print tapi kosong, nggak ada yang ada apa-apa gitu di situ. Teman-teman mau kasih spasi, mau kasih apapun, ya udah dia bakal kosong. Ini sebenarnya sama aja kayak ya udah teman-teman ngeprint string tapi ya belum teman-teman masukin apa-apa gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Makanya di sini kosong tuh, lihat. Nah, iya. Undefined adalah variabel yang nggak punya nilai. Jadi kalau ini tuh kayak misalkan tadi cons A, udah tapi nggak dimasukin apa-apa gitu loh. Kayak tadi kan let A sama dengan 10. Artinya apa? 10 dimasukin ke A itu berinisialisasi let gitu. Nah, sekarang let A udah gitu. Jadi nggak ada yang dimasukin ke 10 nih, nggak ada yang dimasukin ke A ini. Makanya jadi undefined gitu loh. Ya udah cuma tapi udah, tapi nggak yang ada isinya gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu di dalam. Nah, ini juga ada beberapa didapat dari hasil berikut. Mungkin teman-teman kayaknya belum bakal itu paham sekarang ya. Saya juga ada beberapa yang nggak gitu paham. Tapi ntar sambil kita lanjut, mungkin teman-teman nanti bakal kayak oh ini undefined kok error begini dan lain-lain ya. Ya null itu kalau null itu biasanya didapat itu udah kita rencanakan ya, makanya sedangkan undefined itu terjadi kalau error gitu. Makanya kita bakal jarang ketemu namanya null, tapi kita bakal sering ketemu namanya undefined karena undefined itu terjadi karena error gitu, salah tulis mungkin, salah kita lupa inisialisasi, mungkin kita lupa return gitu dan lain-lain. Kalau null biasanya kita emang kayak pengen taruh null aja gitu di situ. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini sama kayak tadi. C, nah kenapa C? Nggak ada, karena C belum di-undefined, belum diinisialisasi gitu. A, B, tapi C-nya nggak ada. Ini A, maka muncul activate karena isinya di sini. Ini berupa string ya, ini berupa string kalau teman-teman lihat di sini ya. Berupa string, ada peserta dot length. Oke, ini mungkin nanti ya ini masuk ke array, di mana sebenarnya peserta ini kan bentuknya array. Array itu jadi kayak ada dua siku gitu ya, di dalamnya bisa ada ini array 0, 1, 2 dimulai dari 0. Tapi itu mungkin nanti kali ya. Ini yang tadi konsol lognya. Nah, ini ada tipe data objek ya. Objek. Nah, objek. Jadi objek kalau data saling berhubungan, related, tipe data objek bisa data apapun ya, bisa string, number, boolean dan lainnya. Tipe data mempunyai key dan value. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, first name ini yang warna hijau itu adalah key-nya. Dan yang oranye, yang ke apa ini coklat-coklat ini ya, yang John ini adalah value-nya. Last name key, do value-nya, age juga, eye color. Value-nya teman-teman bisa isi sama apa aja. Bisa sama string, bisa sama sebentar saya pause sebentar ya. Jadi ada key, ada value, key value. Nah, terus berikutnya ada variabel ya. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai ya. Nah, jadi ini variabel tuh kayak tadi ada let,
A sama dengan apa. Nah, A itu adalah variabel. Makanya tadi saya bilang, let A sama dengan 10, artinya 10 dimasukin ke A. A itu adalah variabel, si kotak ini nih. Nah, terus ada beberapa hal ya, contohnya bisa bisa dibuat nama ya, kayak tadi A itu nama, pada bentuk A, bisa B, C, Johnson, dan lain-lain. Terus bisa menyimpan datanya itu yang 10 tadi itu, atau juga bisa diupdate gitu ya. Lalu si A itu bisa di print, bisa dimunculkan di konsol, kayak tadi ada konsolog dan lain-lain ya. Ada konsolog gitu. Nah, untuk mendefinisikan atau inisialisasi dari satu variabel itu kita bisa pakai 3 cara kalau di JavaScript. Bisa menggunakan var, let, atau cons gitu ya. Bedanya apa? Mungkin yang akan kita banyak pakai ya itu di load dan cons doang. Kalau untuk var, var itu yang saya tahu sudah ya, terutama untuk di JavaScript yang IS terbaru, IS ke-6 dan ke atasnya, itu karena var itu memunculkan apa ya, kayak tindakan-tindakan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ada beberapa kayak misalkan kita taruh var A 10 di atas, terus di bawah kita coba definisikan ulang gitu ya, atau kita inisialisasikan ulang, itu bisa kadang bisa error, kadang bisa nggak muncul, kadang malah muncul yang pertama gitu ya. Jadi kayak emang sedikit apa ya, unwanted behavior-nya tuh ada gitu. Nah, yang kita pakai adalah let dan cons gitu ya. Yang paling sering kita pakai adalah let dan cons. Jadi var mungkin teman-teman bisa abaikan aja. Nah, ini var nih seperti ini. Var variabel namanya apa? Isinya apa? Nah, let adalah itu seperti kalau contoh di bahasa programming itu kayak ada integer, ada dan lain-lain gitu ya. String, bool. Oh, kalau bool kayaknya enggak deh ya, tapi mungkin bool juga kayak float dan lain-lain. Itu digabung di cover dalam satu namanya let gitu ya. Jadi let mil gitu kalau teman-teman bisa lihat di sini let mil. Teman-teman mau diisi string, diisi angka, diisi desimal atau apapun itu bisa aja gitu loh. Nggak masalah gitu ya. Nah, teman-teman bisa di konsol log. Nah, di sini teman-teman lihat meal sama dengan burrito. Burrito. Maksudnya apa? Si burrito ini dimasukkan ke sini. Ibaratnya meal kan ada enchiladas dimasukin ke meal nih. Tiba-tiba masuk lagi nih burrito, masuk lagi ke meal. Jadi ditimpa. Makanya ketika kita konsol log, kita print, munculnya adalah si burrito ini gitu loh. Nah, kalau cons sama kayak let, cuma cons itu nggak bisa diubah. Jadi kalau kita lihat, nah, cons P udah ada nih, kan nilai 314 dimasukin ke sini ya. Kita print, ada, muncul. Tapi ketika coba masukin 10 ke sini, dia nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Karena nggak boleh. Seperti kita tahu tadi, ditimpa tuh nggak boleh gitu loh. Jadi biasanya ini digunakan untuk beberapa ya, mungkin hampir semua nilai-nilai kira-kira teman nggak akan ubah-ubah atau nggak akan teman ganti-ganti. Nah, teman-teman bisa pakai cons aja gitu loh. Jadi kayak misalkan tiba-tiba mungkin teman-teman mau coba masukin gitu angka baru gitu ya, mungkin teman-teman lupa atau gimana, itu dia bakal muncul error, di ketahuan gitu loh. Nah, ini ada ya, light dikenalkan. Ya, ini ada S6, jadi semenjak S6 mungkin variabel udah akan kepake lagi ya. Oh maaf, ya. Ya ini var dan let perbedaannya. Nah, oke. Okay. Jadi untuk untuk penamaan variabel sebenarnya nggak tidak sebenarnya nggak ada atau tidak ada ketentuan baku ya kenapa harus pakai penamaannya begini begitu ya. Cuma memang best practice-nya adalah tiga ini, yaitu mendeskripsikan tentang apa tuh, itu tuh apa gitu, variabel tentang apa. Terus tidak menggunakan number pada awal nama, jadi misalkan cons A 10 gitu. Jangan cons 1A, jangan ya, karena best practice-nya adalah menggunakan ya A aja, udah nama aja. Terus camel case. Camel case itu apa? Camel case itu yang pertama huruf kecil, terus kalau misalkan nama saya gitu ya, spasinya dihilangin kan berarti nama saya. Nah, S-nya jadi besar gitu loh. Jadi spasinya itu diganti, dihilangkan dengan huruf berikutnya menjadi huruf besar gitu. Jadi misalkan nama saya, misalkan kayak ini, my name, N-nya jadi besar, my age, A-nya jadi besar, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke operator. Operator di sini sebenarnya seperti apa ya? Operator itu seperti ada sign operator itu tanda sama dengan. Di sini ada mathematical assign operator ya. Oh, nah
Ini kan sebenarnya itu sama aja kayak dimasukkan gitu ya. Nah, di sini ada juga kayak plus sama dengan ya. Plus sama dengan ini sebenarnya itu sama aja seperti ini. Jadi ini kalau disingkat itu jadi kayak gini nih. Ini kalau disingkat jadi seperti ini. W plus sama dengan satu gitu. Sama aja kayak seperti ini. Ini sebenarnya sama aja. Cuma memang lebih efisien ya. Mungkin kalau teman-teman udah kebiasa nanti teman-teman jadi kayak lebih suka pakai ini karena lebih cepat gitu ya. Daripada harus tulis lagi, teman-teman bisa pakai plus minus, plus sama dengan, iya plus sama dengan, teman-teman juga bisa pakai minus sama dengan gitu. Jadi lebih cepat aja gitu ya. Nah, ini juga ada plus sama dengan, ada kali sama dengan, ada bagi sama dengan juga ada ya, macam-macam. Increment itu sebenarnya nilainya tambah satu, teman-teman bisa pakai A++ atau untuk decrement bisa pakai minus-minus gitu ya. Sama aja, bukan sama aja, tapi teman-teman bisa pilih mau plus-plus atau mau minus-minus, itu sama aja, totally fine gitu. Operator itu operator yang melibatkan operasi matematika atau aritmatika ya. Ada plus, minus, pembagian, ada modulus atau sisa ya, banyak banyak macamnya. Ini contoh-contohnya, mungkin teman-teman juga bisa lihat ada plus, minus, dan lain-lain ya. Modulus ini untuk hasil bagi ya. Comparison, nah comparison adalah pembandingan ya, jadi artinya operator yang membandingkan satu nilai dengan nilai yang lainnya gitu ya. Nah, misalkan setelah dibandingkan gitu ya, misalkan A atau B gitu ya. Nah, hasilnya itu cuma bisa dua, bisa benar atau salah gitu ya. Nah, benar atau salah ini nanti bisa kita gabungkan dengan conditional kayak misalkan if else dan lainnya gitu. Nah, simbol-simbol ada lebih besar, ada lebih kecil atau sama dengan ya, kayak misalkan lebih besar terus ada yang bawahnya tuh kayak garis gitu. Kalau kita translate ke kode tulisannya kayak gini nanti. Lalu sama dengan ya, tidak sama dengan ini sebenarnya mau 3 mau 2 sebenarnya sama aja. Cuma kalau 3 lebih strict lagi untuk misalkan string dan number gitu. Itu kalau 3 dia lebih strict lagi gitu. Jadi nggak bisa gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau 8 kurang dari 10 dia kan masukkan nilai true gitu ya. Ini juga sama aku dan aku gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya logical operator. Logical operator itu adalah untuk mungkin kalau teman-teman udah paham dengan namanya AND, OR, atau NOT, itu kayak semacam gerbang logika gitu ya. Itu bisa kita gunakan di conditional kayak misalkan if else gitu. Jadi misalkan if apa dan apa hasilnya apa gitu. Jadi kayak untuk if else saja itu bisa teman-teman gunakan namanya logical operator gitu. Hasilnya juga sama, nilainya boolean atau nilai boolean true atau false aja gitu. Jadi nggak ada nilai lain. And bahkan begini, maaf, operator begini, or ini or, not itu tidak ya. Jadi kalau true teman-teman depannya tambahin tanda seru ini dia jadi false gitu. Dan kebalikannya juga sama begitu. Nah, ini contoh dari n ya. Misalnya console log true dan true dia bakal menghasilkan nilai true. Kenapa? Karena true gitu loh. Kalau teman-teman mungkin udah cukup familiar dengan gerbang logika ya, di mana n itu adalah ketika menghasilkan true kalau semua nilainya true ya. Kalau or asalkan ada salah satu yang benar dia bakal nilainya true ya. Sedangkan kalau untuk not itu kebalikannya seperti tadi. Nah kayak gini, ini contoh penggunaan dengan conditional ya. Jadi if spot, nah ini sebenarnya nggak ada keterangan, tapi ini sebagai apa ya? Sebagai pembukaan aja kalau ketika stop line, ketika lampu hijau dan tidak ada pejalan kaki beri 0, maka print go. Selain itu print berhenti. Nah seperti itu. Nah, or menghasilkan nilai true jika salah satu premis mengandung nilai true gitu. Asalkan salah satu aja, misalkan ada 5 input ya. Dari 5 ini 4 false, tapi satu true. Outputnya kan menghasilkan nilai true. Kenapa? Karena sifat dari or itu adalah salah satu harus ada yang true untuk menghasilkan nilai output true gitu. Lalu ini contohnya ya. Not kalau not akan menghasilkan nilai kebalikan ya. Seperti saya bilang, dimana kalau true jadi false dan sebaliknya. Nah, seperti ini. Nilai true, excited, true, dimasukkan ke excited. Nah, excited ini tempat sebagai true gitu.
ketika kita print ya, console log dengan tambahan not di sini dia menjadi false kebalikannya. Sama seperti ini gitu. Nah, ini mungkin, exercise aja yang nggak ya mungkin teman-teman juga bisa mungkin kalau teman-teman pengen penasaran gitu ya mencoba, lebih lanjut mungkin teman-teman juga bisa kerjakan, tapi sepertinya nggak akan kita kerjakan terlebih dahulu ya, karena memang cukup banyak ya yang harus disiapkan, lebih lanjut maksudnya. Mungkin, untuk yang introduction ke JavaScript dicukupkan dulu sampai sekian, selanjutnya kita masih berkutat di JavaScript dasar ya, mungkin selanjutnya kita akan coba mempelajari lebih dalam tentang kondisional, tadi if else tadi itu, kita akan coba kulik lebih dalam, lalu kita juga akan mencoba mempelajari tentang looping ya, lalu juga ada scope dan ada function juga. Yang mungkin nanti, saya coba stop dulu yang ini, nanti saya coba, record lagi ya tentang yang tadi itu ya. Eh, saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih teman-teman sudah, menonton ya.